Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Romeo memohon pada Yasmin untuk memaafkannya karena ia tak bisa dicuekin seperti ini. Tampak Yasmin masih sangat marah pada Romeo karena tidak jelas untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Romeo pun menahan Yasmin yang kelihatannya sangat marah kepada dirinya. Romeo mohon kepada Yasmin untuk menjelaskan kenapa masih marah sampai saat ini. Romeo pun menahan tangan Yasmin untuk tidak pergi dan tidak akan pernah melepas genggaman tangannya sebelum bisa memaafkannya. Sontak saja hal ini membuat Yasmin menjadi serba salah karena tatapan Romeo yang memelas dan genggaman tangannya justru membuat dirinya tidak bisa marah dan merasa kasihan. Padahal sudah Romeo sempat datang ke rumah Yasmin untuk minta maaf. Romeo bilang jika ia kangen Yasmin yang selalu ceria. Yasmin tampak masih kesal dengan sikap Romeo yang tak kunjung ada kejelasan. Romeo tak bisa jika Yasmin marah seperti ini. Romeo mohon pada Yasmin untuk memaafkannya jika memang tidak mau bertemu dengannya, ia akan pergi sekarang. Seketika Yasmin bicara pada Romeo yang sebenarnya bagaimana perasaan kepada dirinya, seperti apa jika memang suka bilang saja suka, jangan pernah membuat dirinya ragu. Ternyata Romeo sudah lebih dulu pergi dari sana. Yasmin merasa sia-sia mengungkapkan hal seperti itu. Singkat cerita, Romeo mendapatkan kabar dari Baskara jika ia ada di rumah sakit karena jantungnya kambuh lagi. Romeo pun memberitahu pada Alicia, Ajeng, Rangga dan Yasmin yang sedang ada di sana. Mereka pun panik karena kenapa bisa Baskara sampai kumat lagi. Maka dari itu, Romeo buru-buru untuk melihat kondisi papahnya. Yasmin benar-benar bingung seolah perasaannya sedang dipermainkan oleh Romeo. Romeo galau karena Yasmin marah kepada dirinya. Dirga bilang pada Romeo untuk lebih peka, jika Yasmin itu suka. Dirga menyarankan pada Romeo untuk secepatnya mengungkapkan perasaan pada Yasmin. Sebab, Yasmin pasti sedang menunggu Romeo untuk menyatakan perasaannya. Romeo masih takut jika Yasmin akan benci usai tahu siapa Heru sebenarnya. Yasmin tampak masih kesal dengan sikap Romeo yang tak kunjung ada kejelasan. Romeo minta Yasmin untuk bersabar sampai waktunya tiba, sebab ia akan menyiapkan acara spesial untuk menembak Yasmin. Romeo mohon pada Yasmin untuk memaafkannya. Romeo tak bisa jika Yasmin marah seperti ini. Ia tetap akan di sini, sampai bisa mendapatkan maaf dari Yasmin. Bisa jadi, Yasmin kasihan dengan Romeo karena ia juga tak tega membiarkan dokter sampai memohon seperti ini. Yasmin pun bersikap seperti biasa lagi dan berangkat kerja bersama Romeo. Setibanya di kantor, Alicia datang menghampiri Romeo untuk mengantarkannya bertemu dengan klien. Alicia memaksa Romeo harus bisa mengantarkannya. Romeo bilang pada Yasmin, apakah ikut juga? Alicia menegaskan tidak boleh karena Yasmin masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Romeo minta pada Alicia untuk menjaga attitude, jangan membentak Yasmin seperti itu. Yasmin justru bingung dengan sikap Romeo yang membelanya. Yasmin aneh jika Romeo benar suka, kenapa tidak mengungkapkan soal perasaannya. Yasmin seolah dipermainkan perasaannya oleh Romeo. Kemungkinan, Yasmin akan langsung pergi ke ruangannya untuk kembali kerja. Sedangkan, Alicia langsung menarik Romeo untuk pergi sekarang juga karena takut telat.
Sementara Nina tak terima direndahkan oleh Ajeng karena tidak menepati janjinya. Nina bersumpah akan menghabisi Ajeng karena sudah berani mengingkari janjinya. Nina pastikan Ajeng menderita atas semua perbuatannya. Kemungkinan, Nina akan mengatur rencana untuk bisa menghabisi Ajeng. Ternyata, Nina ini orang pemberani untuk melawan Ajeng. Tak peduli Ajeng mempunyai kekuasaan, Nina tak takut untuk mendapatkan keadilan atas pengorbanan yang telah ia lakukan di penjara beberapa tahun lamanya. Fokus pertama Nina untuk bisa menemui Rangga. Nina begitu mencintai Rangga dan harus bisa mendapatkannya. Bahkan, Nina juga ingin sekali bertemu dengan anaknya. Rangga dulu telah menghamili Nina di luar pernikahan. Kemungkinan, Kayla itu adalah anak Rangga dan Nina. Rangga pasti akan ikut terseret dalam masalah Nina dan Ajeng. Nina juga akan terus mengejar Rangga sampai ambisinya tuntas. Dengan begitu, Rangga akan sulit untuk mendapatkan Yasmin. Ternyata, Nina juga mengungkapkan soal janji Ajeng yang akan menikahkan dirinya dengan Rangga selepas keluar penjara. Sontak saja hal ini membuat Rangga cukup terkejut karena Ajeng mempunyai janji seperti itu. Rangga menegaskan kepada Nina jika ia tidak mempunyai perasaan sama sekali kepada kamu. Nina sangat kecewa karena atas apa yang dilakukan Rangga di masa lalu tidak mempunyai perasaan sedikit pun kepada dirinya. Nina akan menagih terus janji itu agar Rangga mau menikah dengannya. Nina juga berhak untuk mengambil anaknya karena bertahun-tahun tidak bertemu. Sementara kini Nina memiliki kesempatan lain, ia menolong seseorang yang jatuh sakit. Sesampainya di rumah sakit rupanya orang tersebut adalah Pak Baskara. Dan hal tersebut menjadi kesempatan baru buat Nina untuk menghancurkan hidup Buk Ajeng. Tetapi kali ini Romeo sudah semakin menjaga perasaan Yasmin, bahkan Romeo mengajak Yasmin untuk pergi ke acara kantor tersebut. Seketika Alicia langsung melarang Romeo untuk mengajak Yasmin. Alicia berdalih bahwa pekerjaan Yasmin di kantor masih banyak.